Jadi ini adalah trip gua ke Jepang yang ke-10 kali. Damn! Om Kevin sudah ke Jepang 10 kali. Dan gua belum pernah sama sekali. Dan ketika gua pengen pergi ke Jepang, tiba-tiba ada berita kalau misalkan WNI di sana yang lagi kerja buat masalah sampai salah satu kreator yang biasanya ngebahas tentang Jepang, udah punya istri Jepang ya, Om Neo Jepang itu ngasih tahu kalau misalkan ya WNI di sana sepertinya sedang tidak baik-baik saja. By the way, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia dan juga internasional bersama gua your favorite Uncle Om Ray. Dan pada kesempatan kali ini gue bakal coba buat ngebahas ke lu semua tentang permasalahan yang udah dari kemarin lu pengen gue bahas, yaitu permasalahan tentang WNI yang ada di Jepang yang banyak banget buat masalah, terutama beberapa oknum-oknum ormas. Informasi terbarunya kayak gimana, Bar? Informasi terbarunya bahkan udah ada keterangan resmi dari KBRI Tokyo gitu ya, yang memberikan tanggapannya mengenai drama yang terjadi hingga saat ini. Jadi konteks awalnya kayak gimana Bang Ray? Setelah gue cari tahu, konteks awal itu sebenarnya nggak terjadi di tahun ini, tapi udah lama di tahun-tahun sebelumnya. Lu kalau misalnya emang pengen tahu apa aja kelakuan oknum-oknum WNI yang bermasalah gitu ya di Jepang, lu tinggal search aja nih di Twitter WNI Jepang. Di sini bakal banyak banget berita-berita yang ngasih tahu apa aja kelakuan-kelakuan WNI anomali yang justru ngebuat rusuh warga Jepang yang ada di sana. Kayak misalkan dari update Anime Indonesia nih tanggal 12 Juli. Sejumlah WNI ini tampaknya belum jerak di Jepang meski terlibat dalam kontroversi oleh netizen Indonesia. Terus di Kumparan juga dia di tanggal 2 Juli tahun ini 3 warga negara Indonesia WNI tangkap polisi Jepang atas kasus pembobolan rumah. Terus berita terbaru itu ada di akun Instagramnya Sugoinime dengan caption, "Mau taruh di mana muka kita? Terjadi kembali ulah TKI yang gak disiplin mengakibatkan kebakaran di Senta, Jepang." Wow. Gue masih belum bisa konfirmasi ini beritanya atau videonya itu terbaru atau justru reuploadan gitu ya. Cuman kita bisa simpulin kalau misalnya ini bener dulu. Oke, silakan kasih tau gue kalau misalnya emang di sini ada kekeliruan informasi. Oke? Ya. Yeah. Dan yang gue maksud ini masalah udah dari tahun kemarin itu ada di postingan Texture from IR atau si kuning yang dia ngebuat postingan di tanggal 1 September 2024 dengan caption, "KBRI Tokyo bersama dengan KJRI Osaka mengeluarkan imbauan terkait aktivitas WNI yang meresahkan warga lokal di Jepang." Oke, jadi sebelum ada klarifikasi terbaru ya, di tahun ini, tahun sebelumnya itu sempat ada himbauan juga yang dibuat sama mereka. Warga negara Indonesia di Jepang, yuk taati peraturan setempat. Nah, konteksnya kenapa KBRI bisa ngebuat postingan kayak gini? Karena udah ada berita sebelumnya ya, beberapa hari yang lalu kalau misalkan ada TK dikabarkan bikin geng di Osaka dan begini respon KBRI Tokyo. Yes, that's right. Ya. Yeah. Ini dari berita Balikpapan iNews. Jadi dikasih tahu katanya KBRI Tokyo minta warga negara Indonesia untuk menjaga ketertiban umum dan menjaga nama baik Republik Indonesia. Terus kemudian KBRI juga menyebut bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi yang menjadi tanggung jawab pelaku, sehingga KBRI meminta agar PMI terus menjaga ketertiban umum dan menjaga nama baik bangsa dan negara. Jangan sampai cita-cita luhur untuk sukses di rantau terhambat karena perilaku kita sendiri. Puncaknya adalah baru di tahun ini setelah beberapa masalah-masalah yang ditimbulkan gitu ya. Tiba-tiba ada perwakilan dari Jepang ya, pejabat Jepang yang langsung berkomunikasi dengan salah satu konten kreator Indonesia yang tinggal di Jepang, yang dia tuh kontennya mengenalkan bagaimana indahnya hidup di Jepang. Gak usah diceritain sebenarnya ya. We knows. Kalau misalnya lu semua nge-follow, nge-subscribe akun PewDiePie gitu ya, atau lu pernah ngelihat orang-orang nge-vlog di Jepang, itu udah too good to be true banget. Kayak hidup di Jepang sepertinya benar-benar menjadi hidup impian buat para wibu dah yang emang pengen tinggal bareng anime gitu. Transportasi umumnya tertata banget gitu ya. Terus abis itu kualitas udara ya benar-benar menyegarkan, menyehatkan. Lu jalan di sana nggak harus takut buat tiba-tiba ada knalpot, asap knalpot gitu ya. Terus kalau misalnya emang bayar pajak, lu nggak akan terlalu pusing gitu mikirin ini pajak diseleweng atau kagak, karena emang benar-benar lu bisa langsung rasakan dampaknya. Dan masih banyak lagi keindahan-keindahan tinggal di Jepang ya, meskipun ada kurangnya juga gitu ya, tapi orang-orang mungkin emang udah sering banget bolak-balik ke Jepang kayak misalnya Kevin Anggara gitu, ada alasan sendiri kenapa pada akhirnya mereka demen banget ngunjungin negara tersebut. Nah jadi Om Neo Jepang ini dihubungin sama salah satu pejabat, katanya pejabat dari Jepang yang komplain kalau misalkan WNI Jepang nih beberapa ada yang udah bermasalah di titik dimana mengkhawatirkan lah. Nah, Mas Neo Jepang sendiri itu ketika dihubungin langsung ngupload kontennya di YouTube dan juga di Instagram. Menariknya adalah
waktu dihubungin sama orang Jepangnya sendiri, kita bisa melihat dan kita bisa mendengar gitu ya, bagaimana warga Jepang tersebut ngasih tau ke Om Neo Jepang masih dalam bener-bener sikap yang gak enakan lah, ramah, polite lah budaya Jepang ya. Jadi nggak bisa langsung ngamuk-ngamuk, itu lu gimana sih? Wah ini di sini lo bermasalah, lu aturan, jadi konten kreatornya bisa mengedukasi, nggak kayak gitu. Jadi warga Jepangnya sendiri bilang kayak nih harus bener-bener udah mulai dibenahi lagi, diedukasi lagi. Terus kasihan buat WNI yang emang pengen tinggal ke sini, pengen emang kerja di sini gitu, malah terdampak juga sama kelakuan-kelakuan oknum memang justru bisa merusak citranya warga negara Indonesia gitu. Gila, masih bisa loh protes plus peduli di saat yang bersamaan sama orang yang emang lagi dikomplain. Dengan konten tersebut, Mas Neo Jepang juga menghimbau lewat captionnya dengan bilang kayak, buat teman-teman WNI di Jepang, itu 7 hari yang lalu ya, mari kita jaga nama baik bangsa kita. Kita hidup di negeri orang, jangan bawa kebiasaan buruk dari Indonesia ke sini, jangan kira hal negatif tidak akan ketahuan di Jepang. Semua bisa terpantau. Kesalahan serius seperti pencurian bisa berujung denda, diproses polisi, bahkan dideportasi. Dan yang paling menjadikan nama baik WNI ikut tercoreng. Baru-baru ini salah satu tokoh pemerintah Jepang langsung menelpon saya secara pribadi. Ia mengeluhkan makin banyak kasus buruk yang melibatkan WNI, dan sebagai influencer yang dikenal, membela dan memperkenalkan Indonesia di Jepang, saya malu. Karena saya yang selalu dihubungi saat ada masalah seolah mewakili kita semua. Ini paragraf sangat amat ironis banget. Dan di saat yang bersamaan kayak seakan-akan sindiran untuk orang yang sengaja itu punya tanggung jawab ya ngurusin hal yang kayak gini, yang emang langsung digaji sama pemerintah kita gitu loh. Khusus buat yang baru datang ke Jepang, tolong jangan bego, belajar tata krama, hormati budaya lokal. Dan ini juga harusnya nggak lu pelajarin ketika lu merantau ke negara orang, tapi merantau ke daerah orang, atau bahkan ketika lu tinggal di tempat yang baru kayak gitu. Dan untuk sekolah yang di Indonesia, jangan asal kirim anak ke luar negeri. Cek dulu akhlak dan sikapnya, kirim anak-anak yang punya mental dan kualitas premium, bukan yang bikin masalah. Khusus sekolah saya sendiri, sampai saja ketahuan kena kejadian dengan siswa saya sendiri yang akan mendeportasi mereka, mengusulkan ke pemerintah imigrasi dan polisi Jepang supaya ditindak secara hukum. Saya terpaksa speak up karena saya peduli, jangan nodai perjuangan WNI yang lain yang sudah mati-matian berjuang dan hidup baik di sini. Share ini, dan by the way, gue kaget baru bangun di telepon pagi-pagi. Damn. Jadi ya, yang dikhawatirkan Mas Neo Jepang itu benar. Takutnya nanti nggak cuma berdampak sama orang-orang yang membuat masalah, tapi orang-orang yang emang pengen berkunjung ke Jepang gitu ya, konten-konten kreator misalkan Bang Upi ya. Terus habis itu ya buat orang-orang juga yang emang pengen kerja di sana, karena mungkin masih melihat kalau misalnya Jepang itu sebagai tempat nyari kerja yang masih layak gitu ya, tiba-tiba nggak bisa lagi gara-gara adanya permasalahan kayak gini. Nah setelah Neo Jepang akhirnya ngupload konten kayak gini, banyak banget orang-orang yang pada akhirnya tahu kalau misalkan masalah-masalah WNI itu ternyata nggak sedikit gitu. Sampai pada akhirnya Neo Jepang itu langsung nge-follow up setiap permasalahan yang emang terjadi di Jepang sana. Dan kemudian gara-gara emang ada fenomena kayak gini, nggak sedikit juga warga negara Indonesia yang khawatir kalau misalkan Indonesia bakal diblokir untuk tidak bisa memasok tenaga kerja buat ke Jepang. Nah, gara-gara ada isu kalau misalnya Jepang katanya bakalan ngeblokir Indonesia tahun 2026 ini, barulah pada akhirnya KBRI dari Tokyo itu ngebuat press release kalau misalkan segala macam informasi yang mengatakan kalau misalkan Jepang itu bakalan nggak menerima pegawai dari Indonesia itu nggak benar. Mereka bilang lewat press release-nya memperhatikan berbagai informasi yang berada di media, khususnya keberadaan warga negara Indonesia di Jepang, disampaikan hal berikut. Pertama katanya, berdasarkan data kantor imigrasi Jepang per Desember 2024, jumlah WNI di Jepang mencapai 199.000 orang, meningkat lebih dari 15% dalam 6 bulan terakhir. Di mana jumlah tersebut sekitar 5% dari total warga asing dan 0,16 dari total penduduk Jepang. Mayoritas WNI di Jepang merupakan pekerja di berbagai sektor, disertai sekitar 7.000 pelajar dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di berbagai institusi di seluruh wilayah Jepang. Berbagai kelompok masyarakat WNI aktif berkolaborasi dengan KBRI Tokyo dan KJRI Osaka dalam kegiatan yang mempererat hubungan antar masyarakat, people to people relation, sekaligus mendukung program pemerintah Jepang, yaitu inisiatif menerima warga asing dan terwujudnya masyarakat yang hidup berdampingan dan harmonis. Nah ini pembukaan ya buat press release-nya, dikasih tahu data dulu, terus kemudian ya tujuan pada akhirnya ini bisa ada kerjasama antara Indonesia dan juga Jepang. Hubungan bilateral Indonesia-Jepang yang telah terjalin selama 67 tahun berlangsung sangat baik. Hubungan ini terus dijaga dan diperkuat oleh seluruh unsur baik pemerintah maupun masyarakat dari kedua negara. Nah, poin pentingnya ada dari nomor 5 sampai nomor 10 ya.
Poin nomor 5, di tengah hubungan yang positif tersebut beredar informasi yang tidak benar bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun terakhir masuknya pekerja Indonesia ke Jepang. Pemerintah Jepang tidak pernah menyampaikan hal tersebut dan isu ini bukan bagian dari pembahasan resmi antara pemerintah Indonesia dan Jepang. Jadi udah diklarifikasiin kalau misalkan nggak bener tuh Jepang nutup akses buat Indonesia biar nggak bisa menerima pekerjaannya lagi. Terus kemudian WNI Jepang diimbau untuk terus bekerja, belajar, dan berkarya dengan baik sesuai bidang masing-masing, menjaga kerukunan yang terasa sama, membina hubungan yang baik, dan masyarakat Jepang, serta aktif memperkenalkan budaya Indonesia dalam setiap aktivitas. WNI diharapkan tetap menjunjung tinggi norma, etika budaya, serta mentaati hukum yang berlaku di Jepang. Ini baru dikasih pesan nih dari KBRI buat WNI yang emang buat masalah, biar sengaja tuh lu harus tetap memiliki etika budaya dan juga harus punya norma yang tinggi gitu untuk bisa mentaati aturan dan juga hukum yang ada di Jepang. Terkait aktivitas komunitas WNI yang sempat menjadi sorotan, KBRI Tokyo telah menyampaikan siaran pers pada 26 Juni 2025. Oh ya, jadi ada masalah juga ya soal oknum ormas tuh di bulan kemarin yang pada akhirnya mungkin menjadi bukan muara aja tuh ya, jadi hulu pada akhirnya yang ngebuat orang-orang tuh mulai langsung protes ke Neo Jepang gitu ya. Ya, dapat diakses melalui tautan ini, KBRI Tokyo dan KJRI Osaka secara rutin menjalin komunikasi dan koordinasi dengan otoritas Jepang, baik tingkat pusat maupun daerah di berbagai prefektur dan kota, guna menjaga situasi yang kondusif bagi seluruh WNI di Jepang. Terus kemudian KBRI Tokyo dan KJRI Osaka mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga nama baik bangsa, suasana kondusif di lingkungan Jepang, serta persatuan dan kesatuan sebagai sesama WNI di Jepang. Gimana respon orang-orang mengenai adanya press release ini? Mereka kebanyakan gak puas. Lu bisa lihat sendiri di kolom komentar, kayak ada mafia penyuluman tenaga kerja ya, blacklist calon recruiter. Pada bos masalah kecil kayak gini harusnya gampang lah, ini cara mengatasinya. KBRI kan punya data, kalau digunain datanya dengan bijak, masalah kayak gini gak akan terjadi. Sebenarnya pada komen guys lainnya lebih percaya sama siapa sih? KBRI kayak non fungsi aja. Mana kemarin yang bilang di Jepang ada KBRI kayak jadi ngapain pejabat, malah nunggu YouTuber, tanggapannya aja gitu doang dan segala macam. Ya, semoga hubungan Jepang dan Indonesia masih baik-baik aja, dan semoga kita semua yang emang pengen kerja di Jepang, tinggal di Jepang, atau berlibur ke Jepang masih bisa di tahun-tahun berikutnya. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Intinya gini guys, mau dimanapun lo, kalau misalnya itu bukan lingkungan lo gitu ya, atau mungkin itu lingkungan lo sendiri, tetap jaga etika, moral, dan juga norma, oke? Meskipun lo udah punya geng-gengan sendiri, lo berkelompok gitu, kadang orang tuh gak sadar kalau misalnya lo emang lagi ada di circle gitu ya, dunia tuh kayak bebas gitu, lo sendiri yang mengatur. Padahal mah ya lo juga harus tahu kalau misalnya ada orang-orang lain yang mungkin memperhatikan lo gitu. Ini orang kayak gimana sih sikapnya, kok bisa kelakuannya kayak gini gitu loh. Sekali gitu ya, makanya gue terima kasih banyak udah nonton dan juga mendengarkan nyepeng gue selama beberapa menit. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye-bye.